Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Masih materi asam basa, yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam basa. Semoga anak Ibu selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim, agar diberi kemudahan dalam memahami materi kali ini. Yang pertama adalah kesetimbangan ion dalam air. Masih ingat larutan elektrolit ya, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik karena ion-ion yang terkandung di dalamnya. Nah, air ini adalah elektrolit yang sangat lemah karena hanya sebagian kecil yang terion, sehingga berlaku hukum kesetimbangan berdasarkan persamaan reaksi ya. Harga K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Karena air murni ini mempunyai konsentrasi yang tetap, sehingga hasil kali dari konsentrasi air murni dengan harga K juga tetap. Sehingga K dari H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- yaitu tetap. Karena K dari H2O tetap, maka tetapan kesetimbangan air dinyatakan sebagai tetapan ionisasi air dan diberi lambang Kw, di mana Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw adalah 10 pangkat min 14. Nah, dari persamaan reaksi H2O terion menjadi H+ plus OH- menunjukkan bahwa konsentrasi H+ adalah sama dengan konsentrasi OH- karena koefisiennya sama ya, sehingga Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi H+, disubstitusikan ke persamaan ya, atau sama dengan konsentrasi H+ kuadrat, sehingga konsentrasi H+ adalah akar dari Kw atau akar dari 10 pangkat min 14, yaitu 10 pangkat min 7 mol per liter atau mol dm pangkat min 3. Dan harga OH- juga sama, yaitu 10 pangkat min 7 mol per liter atau mol dm pangkat min 3. Selanjutnya yaitu pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Nah, ketika ada asam atau basa ditambahkan ke dalam air murni begitu ya. Nah, adanya ion H+ yang dihasilkan oleh suatu asam dan ion OH- yang dihasilkan suatu basa akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan air. Nah, ketika asam kuat ya ditambahkan pada air murni begitu ya, karena asam kuat ini merupakan asam yang dianggap terionisasi sempurna di dalam larutannya. Nah, bila di dalam air terlarut asam kuat, misalnya HCl 0,1 molar gitu ya, maka akan mengganggu kesetimbangan air yang tadinya H+ dan OH- 10 pangkat min 7 ketambahan H+, karena HCl ini asam ya, terion menjadi H+ plus Cl-. Nah, konsentrasi H+-nya akan bertambah, yang sebelah kanan akan bertambah ya. Nah, ketika konsentrasi ditambah, H+-nya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga H+ dan OH- dari air menjadi berkurang gitu ya. Nah, dengan demikian H+ dari air pada reaksi 1 dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil, 10 pangkat min 7 ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk larutan asam kuat hanya dianggap berasal dari asam saja. Sedangkan ion H+ dari air dapat diabaikan karena terlalu kecil jika dibandingkan dengan H+ yang berasal dari HCl atau asam kuat tadi. Nah, secara umum maka dapat dirumuskan bahwa konsentrasi H+ itu adalah hasil kali dari A dikali Ma, di mana Ma itu adalah molaritas asam dan A adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi asam.
Lalu bagaimana ketika basa kuat ya yang ditambahkan pada air murni? Nah, basa kuat ini sama halnya seperti asam kuat, yaitu basa yang di dalam larutannya dianggap terionisasi sempurna juga. Maka ketika adanya basa kuat ditambahkan, sama juga mengakibatkan kesetimbangan air bergeser ke kiri karena adanya ion OH- yang berasal dari basa kuat tadi ya. Nah, maka konsentrasi ion OH- yang dalam air diabaikan juga sehingga berlaku rumus OH- ya, konsentrasi OH- itu adalah B dikali Mb, di mana Mb itu adalah molaritas basa dan B adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan dalam ionisasi basa. Nah, ini contoh soal. Yang pertama, hitunglah konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,05 molar. Nah, yang pertama penyelesaiannya ya, boleh kalian pakai reaksi H2SO4 terion menjadi 2H+ plus SO4 2- sehingga berdasarkan perbandingan koefisien maka H+-nya yaitu 2 kali 0,05 molar begitu ya, atau bisa kalian langsung masuk rumus H+ sama dengan A kali Ma karena H2SO4 menghasilkan 2H+ ya, 2 kali 0,05 sama dengan 0,1 molar. Kemudian yang nomor 2, hitunglah H+ dan OH- yang terdapat dalam larutan NaOH 0,01 molar. Nah, penyelesaiannya NaOH itu terion menjadi Na++ OH-. Nah, maka OH-nya itu adalah B kali Mb karena di sini jumlah ion OH-nya 1, maka 1 dikali 0,01 atau 10 pangkat min 2 molar. Nah, karena Kw itu harganya 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jika tidak diketahui di situ suhunya berapa, pasti 10 pangkat min 14 Kw-nya. Nah, maka H+-nya bisa dicari dengan dimasukkan ke rumus ya, Kw sama dengan H+ kali OH- sehingga H+-nya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 12 molar. Lalu jika asam lemah yang ditambahkan dalam air murni gitu ya. Nah, menurut Arrhenius asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau mempunyai derajat ionisasi yang kecil. Nah, karena reaksi ionisasinya asam lemah, misal untuk asam Ha gitu ya, terion menjadi H+ plus amin. Maka tetapan ionisasi asam lemah diberi lambang Ka gitu ya. Dalam kesetimbangan kita mengenal Kc ya, lah karena ini adalah asam maka lambangnya Ka. Rumusnya sama, yaitu hasil kali konsentrasi produk per konsentrasi reaktan di pangkat koefisien, begitu ya. Nah, maka diperoleh Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Nah, dari persamaan ionisasi itu tadi, maka karena konsentrasi aminnya sama dengan H+ ya. Kenapa? Karena koefisiennya juga sama ya. Maka disubstitusikan ini ya, Ka sama dengan H+ dikali H+ per Ha. Maka H+ kuadrat sama dengan Ka kali Ha. Maka H+-nya adalah akar Ka dikali Ha. Nah, jika Ha itu adalah Ma mol per liter atau mol dm pangkat 3, maka rumus untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah yaitu akar dari Ka dikali Ma, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam dan Ma adalah konsentrasi asam. Nah, berikutnya yaitu hubungan derajat ionisasi atau alfa dengan Ka. Karena reaksi kesetimbangan ya, Ha terion menjadi H++ amin dalam mula-mula reaksi setimbang gitu ya. Nah, yang bereaksi adalah alfa dikali Ma, maka H+-nya juga alfa dikali Ma. Nah, karena H+ sama dengan alfa dikali Ma dan kita tadi juga punya rumus H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma gitu ya. Maka akar Ka
kali MA sama dengan alfa kali MA, begitu ya. Nah, sehingga didapatkan rumus alfa itu adalah akar Ka per Ma, di mana alfa itu adalah derajat ionisasi, Ka adalah tetapan asam, dan Ma adalah konsentrasi asam. Nah, ini adalah contoh soal. Hitunglah derajat ionisasi dalam persen dengan serta konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan asam 10 pangkat min 4 molar yang memiliki Ka 10 pangkat min 6. Ya. Nah, penyelesaiannya diketahui Ma adalah 10 pangkat min 4 molar, Ka 10 pangkat min 6, yang ditanya adalah alfa, H+ dan OH-. Konsentrasinya ya. Nah, cara menjawabnya kita punya rumus tadi alfa adalah akar dari Ka per Ma, sehingga langsung bisa masuk rumus ya. Ka ada, Ma ada, maka bisa langsung masuk rumus alfa adalah 10 pangkat min 1, karena disuruh dalam persen maka dikali 100%, 0,1%. Kemudian untuk mencari H+, kita bisa cara yang pertama, karena alfa sudah diketahui ya, kita udah menghitung tadi 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya, 0,1% atau 10 pangkat min 1, sehingga bisa langsung masuk rumus. H+-nya adalah 0,1 kali 10 pangkat min 4, begitu ya. Nah, cara yang kedua bisa pakai H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka ada, Ma juga ada, terserah ya, boleh. Maka hasilnya nanti akan sama, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, kemudian konsentrasi OH- karena Kw itu adalah 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius, masuk rumus Kw. Kw itu adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. H+-nya sudah ketemu 10 pangkat min 5, Kw-nya 10 pangkat min 14, maka OH- adalah 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, yaitu 10 pangkat min 9 molar. Nah, bagaimana jika basa lemah yang ditambahkan ke dalam air ya? Seperti halnya asam lemah ya, basa lemah hanya sedikit juga yang mengalami ionisasi. Sehingga reaksi ionisasi basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan juga ya. Yaitu nanti OH- sehingga didapatkan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, di mana Kb itu adalah tetapan ionisasi basa dan Mb adalah molaritas dari larutan basanya. Nah, sehingga alfanya juga nanti didapatkan rumus sama dengan akar Kb per Mb, gitu ya. Kb dan alfa dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan basa. Makin besar harga Kb, makin kuat basanya, dan makin besar harga derajat ionisasinya juga. Sama halnya dengan Ka tadi ya, pada asam lemah Ka itu juga dapat untuk menentukan kekuatan asam. Semakin besar Ka-nya, maka makin kuat asamnya, dan semakin besar juga harga derajat ionisasinya. Oke, sebagai latihan ya, ini yang ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Semoga sukses dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.